Shalom Bapak Ibu sedang jemaat Tuhan dan pendengar setia radio Ora et Labora. Kita patut bersyukur bersama-sama kepada Tuhan karena atas kemurahan dan anugerah Tuhan kita bisa ada sampai dengan saat ini. Dan saatnya kita akan ikuti renungan dengan judul Kerinduan untuk Bersaksi. Dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 42, kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar Dia dan kami tahu bahwa Dialah benar-benar Juru Selamat dunia. Bapak Ibu sedang jemaat Tuhan dan pendengar setia radio Ora et Labora yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, perempuan Samaria ini memiliki masa lalu yang kelam karena ia sudah memiliki 5 suami dan tinggal dengan seorang pria lagi yang bukan suaminya. Di dalam Yohanes pasal 4 ayat 18. Tapi ketika perempuan Samaria ini mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus, ia mengalami camahannya dan hidupnya diubahkannya. Begitu mendengar apa yang Yesus katakan, ia percaya kemudian membuat keputusan untuk bertobat, menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Bapak Ibu sedang jemaat Tuhan dan pendengar setia radio Ora et Labora yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bukan hanya percaya, perempuan ini juga bergerak untuk bersaksi. Aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Dalam Yohanes pasal 4 ayat 25 sampai 26. Lalu perempuan itu meninggalkan tempayannya dan pergi ke kota untuk menceritakan hal itu kepada orang-orang. Dalam Yohanes pasal 4 ayat 29 sampai 30. Banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Injil Yohanes pasal 4 ayat 39. Perempuan Samaria ini tidak malu bersaksi bagaimana ia memiliki masa lalu yang kelam. Saat berjumpa dengan Mesias membuat hidupnya diubahkan. Melalui kesaksiannya orang-orang Samaria yang selama ini jauh dan dimusuhi oleh para imam, kaum Lewi dan para ahli Taurat, justru cepat membuka hati untuk percaya kepada Kristus. Sementara para imam, kaum Lewi dan ahli Taurat yang tahu kebenaran dan mengajarkan kebenaran, mudah sekali melihat kesalahan orang lain, mudah menghakimi dan tak hidup di dalam pertobatan yang sesungguhnya. Bapak Ibu sedang jemaat Tuhan dan pendengar setia radio Ora et Labora yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya yakin bahwa setiap kita sudah pernah ditolong oleh Tuhan. Menjadi pertanyaan, sudahkah kita menyaksikan kebaikan Tuhan itu kepada orang-orang lain? Mengapa banyak orang Kristen merasa sulit untuk bersaksi dan mereka belum mengalami jamahan kuasa Tuhan? Orang yang belum pernah dijamah Tuhan, sekalipun sudah banyak mengalami pertolongan Tuhan dan menganggap semua hal itu biasa saja. Itu sebabnya mereka merasa tak punya kesaksian hidup untuk dibagikan kepada orang lain. Seorang yang mengalami kebaikan Tuhan takkan menahan bibirnya untuk bersaksi. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang singkat yang kami sudah belajar. Saat ini Tuhan tolong kami, mampukan kami, agar kami bisa lakukan, kami bisa praktekkan dalam kehidupan kami masing-masing. Berkati seluruh jemaat Tuhan bersama dengan pendengar setia radio Ora et Labora. Apapun kerinduan mereka, apapun cita-cita mereka, apapun rencana mereka, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami datang berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan. Sampai sini renungan kita.
Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom Bapak Ibu sedang jemaat Tuhan dan pendengar setia radio Ora et Labora. Kita patut bersyukur bersama-sama kepada Tuhan karena atas kemurahan dan anugerah Tuhan kita bisa ada sampai dengan saat ini. Dan saatnya kita akan ikuti renungan dengan judul Kerinduan untuk Bersaksi. Dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 42, kami percaya tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar Dia dan kami tahu bahwa Dialah benar-benar juru selamat dunia. Bapak Ibu sedang jemaat Tuhan dan pendengar setia radio Ora et Labora yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Perempuan Samaria ini memiliki masa lalu yang kelam karena ia sudah memiliki 5 suami dan tinggal dengan seorang pria lagi yang bukan suaminya. Di dalam Yohanes pasal 4 ayat 18. Tapi ketika perempuan Samaria ini mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus, ia mengalami camahannya dan hidupnya diubahkannya. Begitu mendengar apa yang Yesus katakan, ia percaya kemudian membuat keputusan untuk bertobat, menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Bapak Ibu sedang jemaat Tuhan dan pendengar setia radio Ora et Labora yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bukan hanya percaya, perempuan ini juga bergerak untuk bersaksi. Aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Kata Yesus kepadanya, akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Dalam Yohanes pasal 4 ayat 25 sampai 26. Lalu perempuan itu meninggalkan tempayannya dan pergi ke kota untuk menceritakan hal itu kepada orang-orang. Dalam Yohanes pasal 4 ayat 29 sampai 30. Banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Injil Yohanes pasal 4 ayat 39. Perempuan Samaria ini tidak malu bersaksi bagaimana ia memiliki masa lalu yang kelam. Saat berjumpa dengan Mesias membuat hidupnya diubahkan. Melalui kesaksiannya orang-orang Samaria yang selama ini jauh dan dimusuhi oleh para imam, kaum Lewi dan para ahli Taurat, justru cepat membuka hati untuk percaya kepada Kristus. Sementara para imam, kaum Lewi dan ahli Taurat yang tahu kebenaran dan mengajarkan kebenaran, mudah sekali melihat kesalahan orang lain, mudah menghakimi dan tak hidup di dalam pertobatan yang sesungguhnya. Bapak Ibu sedang jemaat Tuhan dan pendengar setia radio Ora et Labora yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saya yakin bahwa setiap kita sudah pernah ditolong oleh Tuhan. Menjadi pertanyaan, sudahkah kita menyaksikan kebaikan Tuhan itu kepada orang-orang lain? Mengapa banyak orang Kristen merasa sulit untuk bersaksi dan mereka belum mengalami jamahan kuasa Tuhan? Orang yang belum pernah dijamah Tuhan, sekalipun sudah banyak mengalami pertolongan Tuhan dan menganggap semua hal itu biasa saja. Itu sebabnya mereka merasa tak punya kesaksian hidup untuk dibagikan kepada orang lain. Seorang yang mengalami kebaikan Tuhan tak akan menahan bibirnya untuk bersaksi. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang singkat yang kami sudah belajar. Saat ini Tuhan tolong kami, mampukan kami, agar kami bisa lakukan, kami bisa praktekkan dalam kehidupan kami masing-masing. Berkati seluruh jemaat Tuhan bersama dengan pendengar setia radio Ora et Labora. Apapun kerinduan mereka, apapun cita-cita mereka, apapun rencana mereka,
diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Yesus kami datang berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan. Sampai sini renungan kita. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom Bapak Ibu sedang jemaat Tuhan dan pendengar setia radio Ora et Labora. Kita patut bersyukur bersama-sama kepada Tuhan karena atas kemurahan dan anugerah Tuhan kita bisa ada sampai dengan saat ini. Dan saatnya kita akan ikuti renungan dengan judul Kerinduan untuk Bersaksi. Dalam Injil Yohanes pasal 4 ayat 42, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar Dia, dan kami tahu bahwa Dialah benar-benar Juru Selamat dunia. Bapak Ibu sedang jemaat Tuhan dan pendengar setia radio Ora et Labora yang dikasih oleh Tuhan Yesus, perempuan Samaria ini memiliki masa lalu yang kelam, karena ia sudah memiliki 5 suami dan tinggal dengan seorang pria lagi yang bukan suaminya. Di dalam Yohanes pasal 4 ayat 18. Tapi ketika perempuan Samaria ini mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus, ia mengalami camahannya dan hidupnya diubahkannya. Begitu mendengar apa yang Yesus katakan, ia percaya kemudian membuat keputusan untuk bertobat, menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Bapak Ibu sedang jemaat Tuhan dan pendengar setia radio Ora et Labora yang dikasih oleh Tuhan Yesus.